Yang jelas soal dukungan supporter di Stadion Sumatera Utara ini ramai supporter guys. Keren pol. Dan mudah-mudahan pas lawan Mali besok gila Indonesia. bisa lebih penuh karena pastinya Mali adalah lawan yang sangat berat, yang mana itu bagus untuk jadi malam ini lawan Mali bagi para punggawa Garuda Muda. Lagi ramai nih kali. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya mendoakan sentiasa dimurahkan rezeki kalian dan juga sentiasa sukses kalian dalam apa jua yang kalian usahakan beroleh kejayaan. Oke guys, hari ini Indonesia U17 akan melawan Mali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat ya. Dan apa persiapan coach tim Nova Arianto ini? Sebenarnya ramai netizen ataupun fans timnas Indonesia yang ingin menyaksikan perlawanan keputusannya pada malam ini, karena selepas seri 2 sama dengan Tajikistan menang ke atas Uzbekistan 2-0 dan kali ini melawan Mali. Rata-ratanya Tajikistan di atas Indonesia, Uzbekistan adalah juara Piala Asia U17 juga rankingnya di atas Indonesia, dan Mali juga rankingnya di atas Indonesia. Ini satu cabaran baru untuk timnas U17 karena akan menghadapi Piala Dunia U17 pula. Jadi perlawanan persahabatan ini adalah sebagai persiapan, dan disinilah juga Coach Nova Arianto dapat membentuk taktikal serta teknikal dan melihat posisi pemain yang sebaik-baiknya, yang mana mereka sesuai dengan keadaan pada masa dan saat ini. Oke, Coach Nova Arianto bukan alang-alang coach ya, karena beliau adalah asisten kepada Coach Sintayong sewaktu era Sintayong mengendalikan timnas Indonesia ini, sama ada di peringkat senior maupun di kelompok umur. Dan rekod untuk Coach Nova Arianto ini sangat baik. Dari segi permainan, dia bisa membentuk total football, position ball pemain-pemain dengan baik, dan juga agresif dari segi fisikal. Fisik itu yang penting guys, dan stamina itu sangat tinggi ya untuk Coach Nova Arianto. Mungkin dari segi latihan beliau menerapkan kekuatan dari segi fisik itu. Oke guys, yuk kita semak dulu video ini sama-sama. Laga kedua, Piala Kemerdekaan benar-benar menunjukkan sisi positif yang layak untuk dibahas. Yap, selain hasil dan permainan dari timnas U17, adapun fans yang memadati Stadion Sumatera Utara juga layak mendapatkan kredit, sebab di pertandingan Sumatera ini Utara mainnya stadion jauh lebih penuh dibandingkan match pertama. Hal yang semakin menguatkan, kalau mau kelompok usia berapapun, asalkan itu membawa nama Indonesia, pastilah Garuda nggak akan kekurangan dukungan. Yap, segala kreativitas terutama dari Ultras Garuda Medan benar-benar menyita perhatian. Dan itu juga semakin membuktikan kalau Indonesia memang negara yang sangat cinta dengan sepak bola. Itulah kenapa para punggawa Uzbekistan benar-benar mengakui kalau mereka nggak nyangka pertandingan yang levelnya U17 plus cuman turnamen uji coba bisa mendapatkan atensi semacam ini. Dan memang bukan rahasia lagi kalau skuad Garuda mau itu kandang ataupun tandang nggak akan pernah kekurangan dukungan. Itulah mengapa banyak yang berharap negara yang sangat cinta sepak bola ini bisa tembus ke panggung tertinggi, khususnya di level senior. Dan salah satu punggawa timnas Uzbekistan yakni Abdul Qadir Kusanov yang pernah melihat langsung gimana fanatisme supporter Indonesia di Qatar saat Piala Asia U23, pastilah juga berharap demikian. Terlebih di luar itu semua, perkembangan timnas Indonesia mulai dari level U17 hingga senior nilai telah mengalami peningkatan pesat. Dan setelah timnas U17 berhasil memastikan langkah ke Piala Dunia, harapannya timnas senior bisa ikutan menyusul. Semua paham kan kalau fans bola Indonesia itu merupakan salah satu yang paling gila di dunia. Bahkan ketika main di luar negeri pun, timnas Indonesia nyaris selalu nggak pernah kekurangan dukungan. Ambil contoh saat Piala Asia entah itu senior atau U23 di Qatar. Walah, tiap main berasa di kandang sendiri. Bahkan sepanjang turnamen, supporter Indonesia banyak sekali disorot lantaran beragam aksi menarik di sana. Sesuatu yang kemudian meninggalkan kesan tersendiri bagi siapapun, termasuk dari lawan-lawan yang pernah dihadapi Indonesia selama di Qatar. Seperti misalnya Abdul Qadir Kusanov yang kini main untuk Manchester City, ada sejak Indonesia pernah nih melawan Indonesia di semifinal Piala Asia U23
dan ia secara pribadi mengakui kalau Indonesia punya fans yang luar biasa hebat. Bahkan ketika timnas kalah pun, fans sama sekali nggak beranjak dan terus memberikan support hingga akhir. Maka dari itu wajar jika ia merasa negara sebesar Indonesia yang sangat mencintai sepak bola layak mendapatkan kesempatan tampil di panggung tertinggi. Karena kembali lagi, sepak bola tanpa fans ya udah hampa, kan gitu. Betul. Ini kekuatan Indonesia, fansnya. Ratusan juta yang ada di Indonesia. Nah, setelah rangkaian itu, Uzbekistan kembali dibuat takjub oleh fans timnas Indonesia. Kali ini ketika mereka tampil di ajang Piala Kemerdekaan, yang bagaimanapun juga jadi ajang uji coba sebelum tampil di Piala Dunia. Akan tetapi, Uzbek yang punya banyak talent pool, hasil dari pembinaan yang bagus, mengirim ibaratnya tim bela untuk tampil di ajang ini, sedangkan tim utama disiapkan untuk uji coba di Eropa. Gak masalah, karena biar gimana pun pastinya mereka punya alasan tersendiri melakukannya. Nah, pikirnya, karena ini level U17 dan cuma turnamen non-resmi, ya udah main kayak biasa. Dan awalnya emang bener pas mereka lawan Mali yang nonton dikit. Pun begitu ketika Indonesia melawan Tajikistan, penontonnya ya standar lah. Tapi di laga kedua saat mereka melawan Indonesia, diketahui para penggawa Uzbek kaget setengah mati. Karena ya stadion ternyata sepenuh itu. Kaget Suara nyanyian dari Ultras Garuda Medan yang benar-benar tiada henti dari awal sampai akhir. Hal yang kemudian diakui oleh sang pelatih, Sergei Shigdon ternyata sepenuh itu. Plus suara nyanyian dari tempat merasa kaget. Tapi mesti siapa-siapa yang datang ke Indonesia ini dia akan kaget lah. Itu pertama kali. Mungkin terkejut ya melihat suasana stadion itu. Karena Indonesia ini fansnya ini dia lain daripada yang lain, Pak. Dia sepanjang perlawanan ini kan dia berdiri menyanyikan lagu macam-macam lagu semangat. Ini fans diorang nih. Sebab itu pemain-pemainnya juga bersemangat. Jadi pemain lawan yang melihat keadaan ini mereka akan kaget ya, begini suasananya. Walaupun ini U17 tapi suasana itu mungkin lain dari yang lainnya. Karena yang mungkin hanya di Indonesia, yang main hanya tim U17 plus turnamen itulah. Tapi dukungannya benar-benar total layaknya tim senior. Meskipun begitu, secara umum Sergei Shigdodaev mengakui kekalahan ini meskipun ada beberapa keputusan wasit yang ia sesalkan. Saya ingin mengucapkan selamat atas pertandingan ini. Selamat atas kemenangan kalian. Pertama-tama, saya harus mengatakan bagus sekali. Pertandingan ini sangat ketat. Ada banyak momen bagi tim Indonesia dan Uzbekistan. Tapi sayang, kami tidak berhasil menyelesaikannya dan kalian yang menentukan hasilnya. Namun secara keseluruhan, ada banyak hal yang perlu kita perbaiki. Tapi semua pertandingan ini membantu kita. Jadi tidak ada yang benar-benar istimewa atau baru bagi kita. Meskipun tidak ada yang baru, tapi kita tahu mereka adalah tim yang sangat terorganisir. Jadi kita persiapkan diri untuk itu. Tapi jelas ini adalah pertandingan sepak bola. Kita menang atau kalah, kita tidak pernah tahu hasilnya. Tapi kita berusaha sebaik mungkin. Tim lawan, dan saya harus akui ini adalah pertandingan yang bagus. Kami berusaha dan ada banyak momen. Tapi jika Anda tidak memperhitungkan beberapa faktor seperti yang Anda katakan, sedikit referensi, sedikit tidak adil dan sepihak, dan memberi kami banyak peluang di mana seharusnya ada penalti. Tapi wasit hanya menutup matanya karena Anda tahu itu pertandingan kandang. Selain itu adalah pertandingan yang bagus. Banyak momen, tapi kami hanya kurang beruntung. Seperti yang Anda katakan. Kata Shigdodaev, usai laga. Ya kalau soal wasit sih, Mimin pribadi juga mengakui ada beberapa momen di mana ia telat ambil keputusan. Terutama ketika wasit dari mana? Dan memegangi kepala tapi nggak langsung diprit, malah dibiarin dulu. Padahal sesuai SOP, apapun situasinya kalau sudah urusan kepala ya udah harus stop. Karena keselamatan di atas segalanya. Sehingga wajar, para pemain Indonesia pun terlihat ikut protes kepada wasit meskipun yang jatuh adalah pemain lawan. Karena ya tadi, keselamatan di atas segalanya. Dan pemain Uzbekistan hanya lawan dalam pertandingan, bukan musuh, kan gitu. But that's okay, secara objektif kita memang layak untuk menang. Murni karena efektivitas dan kejelian Coach Nova dalam membaca situasi. Ya harapannya semoga ini juga bisa memberikan Coach Nova semakin banyak pengalaman. Karena pastinya segala keputusan dalam sekian detik yang ia buat di Piala Dunia nanti pastilah sangat krusial. Dan ya mudah-mudahan dia bisa terus memimpin tim ini serta bersinar dalam diam. Yang jelas soal dukungan supporter di Stadion Sumatera Utara ini ramai supporter guys. Keren pol. Dan mudah-mudahan pas lawan Mali besok bisa lebih penuh karena pastinya Mali adalah lawan yang sangat berat. Yang mana itu bagus untuk jadi ujian bagi para punggawa Garuda Muda. Lagi ramai nih kali.
Lebih lanjut, apa yang dilakukan supporter Garuda di malam itu pada akhirnya membuat para pemain diaspora kita jadi lebih cinta sama Indonesia. Bahkan pemain baru seperti Noah, Jacob, dan Aaron merasa emosional ketika menjalani tradisi nyanyi lagu Tanah Air yang ikonik tersebut. Selain itu, terlihat jelas ada Matthew Baker yang beneran semakin cinta sama Indonesia dan semakin tetap membela negara ini untuk kedepannya. Ya, bagi Baker, Indonesia adalah negara yang luar biasa, dan faktor fans inilah yang jadi salah satu alasan mengapa ia tegas menolak panggilan timnas Australia untuk kemudian memilih Indonesia sebagai timnas yang dibelanya. Ya, bisa dikatakan kita juga beruntung punya pemain masa depan seperti Baker, yang tampak udah kelihatan paling matang meskipun usianya masih begitu muda. Pengalaman Baker nih, sudah lama bermain dengan Indonesia. Di sisi lain, kemenangan ini pada akhirnya Coach Nova merasa senang, di mana ia merasa permainan Ibu Tupanji dan kawan-kawan mengalami peningkatan dibandingkan pertandingan pertama. Meskipun begitu, Coach Nova tidak menutup kemungkinan tentang adanya ruang bagi timnas Indonesia U17 buat berbenah, sebab ia 100% sadar kalau tim ini disiapkan agar bisa tampil baik di Piala Dunia U17 2025. Dan di Piala Dunia nanti, tentu persaingannya akan jauh lebih berat. Apalagi timnas Indonesia berada di grup yang sama dengan raksasa sepak bola dunia Zambia. Brasil. Saya sangat senang karena 2 kali uji coba yang kita jalani secara kualitas tim dan intensitas pertandingan, saya sangat puas. Uzbekistan juga tampil luar biasa hari ini, tapi fokus kami adalah memberikan kesempatan kepada pemain yang di pertandingan pertama tidak tampil, hanya menyisakan 4 pemain yang sama. Walaupun masih banyak catatan, termasuk ada input dari Dimas, Aaron, dan Noah, kita lihat ke depan apakah mereka bisa membantu sampai ke Piala Dunia. Kita masih menunggu Lukas, Nicholas, dan Mike, kiper. Harapannya bergabungnya mereka bisa membuat tim ini lebih siap ke Piala Dunia. Oh, ada lagi ya Lukas, Nicholas. Ini juga sebagai ajang uji coba sebelum menghadapi Piala Dunia nanti. Makanya, kami tekankan kepada semua pemain agar bermain maksimal di setiap laga. Saya yakin semua pemain bisa lebih berbenah agar bisa lebih baik lagi. Tegas Coach Nova. Betul. Yang diharapkan. Pokoknya enjoy the moment aja. Karena bagi pemain muda, yang paling penting adalah gimana mereka bisa benar-benar menikmati sepak bola yang murni tanpa campur tangan kepentingan apapun. Dan secara potensi, timnas U17 generasi ini bisa dikatakan sangat bagus. Tinggal gimana nanti, mudah-mudahan tim pelatih bisa memaksimalkan di samping kemauan dari dalam diri pemain untuk terus belajar, terutama gimana cara bermain di sepak bola modern yang sekarang modelannya super rapat dan cepat. So pokoknya terus berproses, tetap semangat, dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Oke guys, terbukti ya Indonesia ini nggak ada fans yang kayak gini. Hanya U17 bermain pula hanya perlawanan persahabatan, tetapi ramainya yang datang menyaksikan perlawanan ini sangat memberi semangat kepada pemain. Ini yang kita inginkan sebenarnya. Bermain sepak bola ini selain daripada 11 pemain di lapangan, perlu ada pemain ke-12 yaitu fans. Jadi inilah yang dibuktikan oleh Indonesia di mana-mana stadion pun ya. Di Jakarta, di luar Jakarta, di Sumatera, di Bandung, di Bogor, dimanapun stadion, pasti ada ruangan-ruangan di stadion itu dipenuhi oleh fans yang hadir, supporter yang hadir. Jadi saya punya keyakinan kalau Indonesia ini lolos ke Piala Dunia, lagilah fans itu sampai akan kalau di Amerika, pergi Amerika untuk semata-mata memberi dukungan kepada fans Indonesia ini. Memang luar biasa lah. Saya salut dengan fans Indonesia ini. Di mana-mana tempat pun, main di Arab Saudi, main di China, main di Korea, main di Jepang, pasti ada fans Indonesia ini. Nah ini baru U17 guys, bukan lagi timnas senior. Kalau timnas senior lagi lolos ke Piala Dunia, bayangkan gimana suasananya itu. Gimana suasananya guys ya. Oke, persiapan timnas Indonesia ini di bawah Coach Nova Arianto ini sangat baik. Dan pada malam ini lawan Mali, saya punya prediksi juga Indonesia akan menang ya lawan Mali ini. Cuma skornya itu kita tidak tahu berapa. Yang pentingnya supporter yang datang pada malam ini akan lebih memberi sokongan, memberi semangat kepada semua pemain, memberi motivasi kepada pemain. Dan taktikal Coach Nova Arianto ini
dia lebih kepada kecepatan. Saya melihat highlight dua perlawanan lawan Uzbekistan, lawan Tajikistan, itu dari segi kecepatan itu. Itu yang selama 90 menit pemain ini tidak ada hentinya. Macam mana Coach Nuba latih pemain ini saya kurang pasti bagaimana, tapi yang saya tahu, yang saya nampak, pemain ini cukup staminanya cukup tinggi ya. Dia punya skill individu baik, cara kawalan bola, keberanian mereka, kepercayaan diri mereka itu sangat tinggi ya. Walaupun lawan mereka itu juara Piala Asia U17 Uzbekistan. Ya, kita tidak tahu di antara tim A ke tim B, yang penting Uzbekistan itu tim yang sudah kayak main di Piala Dunia. Jadi kita harus apresiasi kepada pemain muda timnas Indonesia U17 ini, karena mereka sudah mencoba yang paling terbaik dan menang ya. Kalau kata-kata coach Uzbekistan tadi mungkin disebabkan oleh wasit dan sebagainya, itu subjektif. Tapi yang penting dari segi permainan 2-0 itu adalah angka yang mungkin luar biasa bagi Indonesia mengalahkan tim sebesar Uzbekistan ini. Jadi harus kita pandang tinggi, apresiasi yang tinggi kepada semua pemain ini. Oke guys, mungkin itu saja saya punya pandangan pendapat pribadi sendiri. Jika kalian punya pandangan pendapat pribadi sendiri, kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah ini. Mungkin ada info-info terkini. Oke, sampai di situ saja. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.